Ibu Norma, saya salah satu guru SMP Negeri 1 Lajanan dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempraktikkan koci ya. Nah, dalam hal ini yang saya akan adalah Pak Barto ya. Gimana kabarnya Pak Barto? Baik Bu, sampai saat ini sehat. Alhamdulillah. Demikian, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak, siap kita mulai sekarang ya Pak? Silakan Ibu. Baik, baik. Kira-kira apa ini yang kita bisa bahas hari ini Pak? Tujuan kita, pertemuan kita hari ini. Ini Bu, di sekolah kami Bu, dapat nilai literasi itu sangat rendah Bu. Jadi itu yang ingin saya minta masukan dari Ibu untuk meningkatkan literasi murid baik. sekolah. Oh iya. Oh jadi literasi di sekolah Bapak itu tingkat minat baca anak masih rendah ya Pak ya? Rendah sekali Bu. Oke, kira-kira untuk supaya meningkatkan minat baca anak itu kira-kira apa yang Bapak rencana Bapak ke depannya untuk membuat anak-anak itu bisa minatnya itu kembali Ya Bu. lebih giat membaca gitu Pak. Yang akan saya buat Ibu, saya ingin mereka memiliki literasi yang banyak Ibu ya. Jadi yang akan saya buat adalah saya akan memanfaatkan literasi multimodal Ibu. Literasi multimodal. Ya. Apa Pak? Iya. Multimodal. Multimodal, luar biasa Pak ya. Seperti apa itu Pak yang Bapak laksanakan seperti multimodal itu? Contohnya seperti apa ya Pak? Nah, mungkin di sekolah Ibu sudah melaksanakan itu. Iya. Yang contohnya kita memberikan nama ilmiah pada tumbuhan yang ada di sekitar. Oh luar biasa. Lalu kita membuat pojok baca di kelas. Oh luar biasa. Atau baca. Sudut baca ya. Di sudut baca, pojok baca kita bisa buat. Lalu memanfaatkan perpustakaan. Kalau multimodal, literasi multimodal tidak hanya fokus pada baca Bu. Demikian yang pemahaman saya tentang multimodal. Oke Pak, terima kasih luar biasa Pak ya. Jadi permasalahan Bapak itu Bapak sudah mendapatkan solusinya ya dengan tadi Bapak multimodal sama pojok baca, sudut baca untuk memanfaatkan perpustakaan juga ya Pak ya. Nah kira-kira atau apa tujuan dari pojok baca yang Bapak siapkan ini? Nah, yang pojok baca kan Bu, agar mereka siswa itu gemar membaca. Jadi literasinya bisa meningkat. Oke. Jadi kalau pojok baca seperti ini, iya betul. Pemberian nama ilmiah pada tumbuhan yang ada sekitar kan, mereka lewat dilihatnya tumbuhan itu. Pemanfaatan yang Bapak gunakan ini untuk meningkatkan minat baca. Kalau menurut saya, mungkin kalau itu bisa berjalan dengan baik, skalanya bisa 7. Tandanya itu bisa berjalan dengan baik. Karena saat ini posisinya mungkin 1 untuk literasi di tempat saya, di sekolah saya ini Bu. Bahkan tidak sampai 1. Oh iya Pak, semangat Pak ya, yang penting kita berusaha terus. Baik Pak, kira-kira dalam membuat
yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada hambatan tidak dalam melaksanakan kegiatan itu untuk meningkatkan minat baca anak? Dalam dalam pelaksanaannya itu apa ada hambatan yang Bapak alami? Matanya ada Bu, karena mereka tidak membaca ya sekedar membaca. Kalau membaca kan kita harus memaknai apa yang kita Betul. baca. Iya, Itu betul. hambatan. Betul. Ada juga anak-anak itu yang belum bisa membaca. Mungkin kelas 1, 2 belum bisa membaca. Itu Oh iya, iya. hambatannya. Iya, betul. Sehingga kita membuat simbol-simbol tadi. Iya, betul. Oke. Mungkin Ya, seperti itu, Ibu. iya, terima kasih Pak, karena ini karena masih dalam proses tahap belajar ya Pak ya, jadi masih dalam proses belajar membaca. Baik, saya lanjut Pak ya. Kira-kira peluang untuk meningkatkan minat baca yang Bapak sudah sampaikan tadi itu, peluang kemungkinan apa atau peluang apa yang Bapak bisa lihat dari anak-anak itu, atau dari Bapak peluang apa yang Bapak bisa terapkan selain yang Oh, Bapak sampaikan tadi? baik. Saya pernah mengikuti kegiatan penguatan literasi di BPMP, Bu. Oke, luar Penguatan biasa Pak ya, literasi. penguatan literasi ya. Sampai sekarang pun kegiatannya masih berlangsung. Jadi kegiatan saya ikuti itu ada 2, Oh PGP iya, dan kegiatan penguatan literasi. luar biasa Bapak ini. Eh, Kemudian kita juga di sekitar sekolah banyak sekali tanaman-tanaman itu yang akan kita kasih nama, kita cari nama ilmiahnya. Itu Bu. Oke, baik Pak. Ini sudah beberapa saya catat di sini tentang hambatan, terus peluang ya. Bapak sudah menjelaskan dengan ini, saya bersyukur ini karena Bapak dengan menyampaikan minat baca anak ini, ternyata Bapak bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusinya sendiri Pak ya. Ternyata seperti ini ya. Kemudian Ya, kira-kira apa sih kekuatan yang Bapak miliki untuk meningkatkan minat baca anak ini? kekuatan yang saya miliki seperti saya katakan tadi, saya pernah mengikuti kegiatan penguatan literasi. Oh Dari iya, penguatan situ literasi, betul betul. berbekal ilmu yang saya dapat itu yang akan saya implementasikan di sekolah saya. Bersyukur bisa dari 1 jadi 2, tidak Iya 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 betul. selalu muluk-muluk yang kita targetkan. Mungkin seperti itu Ibu. Kemudian kekuatan lain, eh, kemungkinan bisa didukung oleh warga sekolah. Jika Oke, mereka mendukung, maka tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin begitu. betul. Jadi Bapak ada dukungan dari sekolah Pak ya? Ya, betul Ibu. Ya betul. Dari seluruh warga sekolah dukungannya Pak ya yang diharapkan. Oke, baik, yang terakhir mungkin Pak, tadi saya menyimpulkan bahwa dari pembicaraan kita ini kira-kira apakah Bapak sudah mendapatkan solusi untuk menghadapi atau meningkatkan minat baca tadi? Jadi selesai ya? Oke, baik Pak. Saya menyimpulkan tadi dari pembicaraan kita Pak ya. Jadi yang pertama, Bapak sudah menyampaikan tentang bagaimana meningkatkan minat baca murid Pak ya, dengan cara ya luar biasa Pak ya, sudah usaha Bapak untuk meningkatkan minat baca anak. Saya rasa cukup sekian dari pembicaraan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin saya mau bertanya sedikit ya sama Bapak tentang
bagaimana tadi percakapan kita, bagaimana perasaan Bapak dalam mengangkat permasalahan tadi. Baik Ibu, perasaan saya sekarang sudah lega. Alhamdulillah. Dari dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, saya sendiri bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi beban pikiran saya, menjadi beban sekolah. Dari itu saya bisa menarik kesimpulan, saya bisa akan melakukan apa yang sudah kita bicarakan tadi dengan memanfaatkan literasi multimodal yang dimiliki oleh seluruh warga sekolah. Mungkin seperti itu Ibu. Baik Bapak, terima kasih dan mohon maaf apabila dalam memberikan coach tadi saya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.